Jumpa lagi bersama saya, Arif. Kali ini saya akan membahas besaran dan pengukuran seri 1 dengan topik besaran pokok dan besaran turunan. Yuk. Oke, kita mulai besaran pokok. Besaran pokok adalah sesuatu yang dijadikan sebagai ukuran suatu wujud zat. Besaran dapat juga dinyatakan sebagai identitas dari karakteristik fisika. Identitas-identitas tersebut misalnya luasan, volume, energi, suhu, berat, massa, dan lain-lain. Identitas-identitas yang terdapat dalam ilmu fisika itu selanjutnya kita sebut sebagai besaran fisika. Di dalam bidang ilmu fisika dikenal dua besaran fisika, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok panjang dengan satuan meter disingkat M. 1 meter didefinisikan sama dengan 1.650.761,73 kali panjang gelombang sinar jingga yang dipancarkan oleh atom-atom gas kripton Kr86 di dalam ruang hampa pada suatu loncatan listrik. Yang kedua adalah massa dengan satuan kilogram, singkat kg. Satuan massa kilogram adalah massa sebuah kilogram standar yang disimpan di Lembaga Timbangan dan Ukuran Internasional di Sèvres, Prancis. Yang ketiga adalah waktu dengan satuan skon atau detik, disingkat S. 1 skon adalah waktu yang diperlukan oleh atom cesium-133 untuk melakukan getaran sebanyak 9.631.770 kali dalam transisi antara dua tingkat energi di tingkat energi dasarnya. Yang keempat, kuat arus listrik dengan satuan ampere disingkat A. 1 ampere atau A adalah kuat arus tetap jika dialirkan melalui dua buah kawat lurus panjang sejajar berjarak 1 meter satu dengan yang lain dalam vakum yang menghasilkan gaya 2 kali 10 pangkat min 7 Newton setiap meter. Yang kelima, suhu dengan satuan Kelvin disingkat K. 1 Kelvin adalah 1/273,16 kali suhu triple termodinamika air. Suhu triple air adalah 273,16 Kelvin. Titik triple air adalah suhu di mana air murni berada dalam keadaan seimbang dengan es dan uap jenuhnya. Yang keenam, intensitas cahaya atau disebut kuat cahaya dengan satuan kandela. Bahasa Inggrisnya candle ya, lilin, disingkat CD. 1 kandela adalah intensitas cahaya suatu sumber cahaya yang memancarkan radiasi monokromatik pada frekuensi dengan intensitas radiasi watt per steradian dalam arah tersebut. Yang ketujuh, terakhir ya, jumlah zat dengan satuan mol. 1 mol adalah jumlah zat yang mengandung unsur elementer zat tersebut dalam jumlah sebanyak jumlah atom karbon dalam 0,012 kg karbon 12. Besaran pokok, besaran yang menjadi dasar atau ukuran untuk besaran-besaran yang lain. Ada 7, ini dirangkum aja 7 dalam bentuk tabel agar Anda ingat. Yang pertama adalah panjang ya, panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, intensitas cahaya atau disebut juga kuat cahaya, lalu jumlah zat. Ini adalah satuan standarnya, singkatannya ini meter, kilogram, skon, ampere, kelvin, sidik, mol. Sedangkan ini dimensi, nanti kita jelaskan tersendiri ya. Berikutnya adalah sistem internasional. Sejak diadakan konferensi tingkat internasional untuk berat dan satuan, berat dan ukuran, ini menyatukan ilmuwan-ilmuwan seluruh dunia bahwa harus mengakui keberagaman berbagai satuan lalu disatukan yang namanya sistem internasional. Jadi fisika sudah
punya ini satuan sistem, walaupun di pasaran mungkin masih ada berbagai macam satuan ya yang tersebar di tor, bar, satuan ATM. Kalau kita tak setaunya ATM tuh anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine ya. Oke, ini mulai dari awalan ya, awalan yang dipakai ini awalan dari awalan yang paling kecil nih ya, paling kecil karena memiliki pangkat min 20 orde namanya, min 24. Sedangkan yang paling besar itu Yota. Yota ini yang paling besar, pangkatnya 24. Nah, ini singkatannya. Ini biasanya ditaruh di depan satuan ya, satuan besaran pokok atau besaran turunan. Nanti kita akan ketemu besaran turunan. Jadi bisa contohnya adalah misalnya kalau dalam Pico ini ya, di dunia elektronik ada ini Pico farad, Pico kulom. Jadi di depan kalau Pico kulom artinya 1 kulom sama dengan 10 pangkat min 12 kulom. 1 kulom sama 10 pangkat 12 piko kulom. Sebaliknya kalau 1 piko kulom sama dengan 10 pangkat min 12 kulom ya. Itu kalau yang sering kita kenal yang dari kecil adalah kilometer ya. Kilometer. Kilo itu sebenarnya sudah 10 pangkat 3. Giga, nah kalau ini sekarang terkenal dipakai di dalam satuan storage ya, satuan hard disk. Nanti kedepannya kita akan dapetin ini. Sekarang sudah sampai di sini hard disk komputer tuh 1 tera, 2 tera gitu ya. Tadinya dulu giga ya, jadi artinya kalau 1 tera, cuman kalau di komputer pakainya byte ya. 1 terabyte berarti 10 pangkat 12. Itu kalau di komputer ukurannya karakter 1 huruf tuh 1 baris. Oke, kita lanjut. Nanti ini dihafalkan, ini tugas ya nggak ya dihafalkan, tetapi yang sering pakai aja nanti lama-lama juga hafal ya, sering pakai, yang sering kita baca, yang kita gunakan. Megawatt itu kan sering kita ketemu ya sehari-hari. Oke, kita lanjut. Ini contohnya, tadi sudah dibahas contohnya, tapi ini spesifik ya contohnya. Misalnya 10 milimeter itu artinya ya 10 kali 10 pangkat min 3. Jadi artinya 1 meter sama 10 pangkat 3 milimeter. Tulisnya begitu ya. 650 nanometer artinya nano itu 9, 10 pangkat 9. Jadi kalau ini dikali 10 pangkat min 9 berarti 6,5 kali 10 pangkat min 7 meter. 36 mikrofarad, nah itu artinya 3,6 kali mikro ini 10 pangkat min 6. Jadi 36 kali 10 pangkat min 6 berarti 3,6 kali 10 pangkat min 5 farad. Nah ini tadi yang saya bilang satuan listrik biasanya ya. 250 pemerintah membangun pembangkit listrik 200 berkapasitas ya, kapasitas dayanya biasanya disebutkan 250 megawatt. Itu artinya 250 kali 1 juta. Berarti ini nolnya nah jadi 8 karena ngambil dari sini koma ya. 2,5 kali 10 pangkat 8 watt. Itu nanti kita latihan ya. Ini besaran turunan sekarang ya. Besaran turunan itu apa? Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari 2 atau lebih besaran pokok. Jadi di dalam besaran turunan pasti mengandung besaran pokok. Ya, besaran pokok yang tadi kita sebut 7 besaran pokok. Panjang, massa, suhu, ya, waktu, watt arus, watt cahaya, jumlah zat, suhu, ada 7. Jadi kalau misalnya luas itu panjang berarti menggunakan dua besaran pokok. Walaupun dua-duanya panjang ya. Ini panjang kali lebar bisa ya, panjang kali tinggi ini luas. Lalu dimensinya nanti kita bahas tersendiri, ini belum dibahas sekarang. Volume itu panjang kali lebar kali tinggi. Berarti dimensinya ya 3, menggunakan 3 besaran pokok, tetapi besaran pokoknya kebetulan sama, yaitu besaran pokoknya panjang. Jadi panjang kali panjang kali panjang. Cuma diberi nama istimewa, kalau ini sebuah balok berarti panjang lebar kali tinggi. Ya, itu satuannya kubik. Massa jenis itu besaran pokok. Pokoknya kalau ada unsur variabel di dalam formula atau rumusnya itu terdapat besaran pokoknya 2 atau lebih, maka itu sudah dikategorikan dalam besaran
turunan. Jadi misalnya mobil kecepatannya 54 km per jam, itu berarti km itu adalah panjang, jam itu adalah besaran pokoknya adalah waktu. Jadi ini km per jam itu sudah turunan ya, turunan. Kemudian kecepatan ya, tadi sudah dibahas percepatan, akselerasi. Jadi mobil dipercepat, digas ya, di pedal gasnya ditekan sehingga melaju lebih cepat. Ada perubahan kecepatan setiap detik. Ini namanya percepatan. Ini juga besaran turunan. Gaya itu massa kali percepatan ya. Di SMP sudah belajar ini. Sederhana, persamaan sederhana. Hukumnya Newton, tapi nanti di SMA ini dibahas tersendiri satu bab ya. Kalau di YouTube saya, di video saya itu dalam berbagai seri, ada 13 lebih, bahkan mungkin nanti saya tambah berkaitan dengan selanjutnya saya akan menambahkan latihan-latihan soal ya, berkaitan dengan ujian Anda supaya semakin paham. Tekanan ya, saya percepat nih, usaha, energi kinetik, energi potensial, momentum, daya, apa itu berbagai besaran turunan ini kebanyakan atau sebagian besar untuk siswa kelas 10 belum memahami seluruhnya. Nggak apa-apa, ini hanya topiknya kan baru besaran, membahas besaran ya, belum membahas tentang konsepnya. Ini fungsinya untuk apa itu belum, nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Sekian dari saya, sampai bertemu di seri berikutnya.